Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut. Jadi selain metode northwest corner atau metode sudut barat laut, ada lagi salah satu metode yang bisa kita gunakan untuk menyelesaikan atau mencari solusi awal dalam masalah transportasi yang disebut dengan metode least cost ya. Cost itu artinya biaya, berarti least cost ini artinya biaya terkecil. Dikatakan bahwa metode least cost ini lebih baik daripada metode northwest corner karena atau NWC ya, karena masih mempertimbangkan biaya transportasi per unit dalam alokasi. Tadi kita di materi sebelumnya kita pelajari bahwa metode northwest corner ini mengalokasikan langsung di sudut barat laut atau dari kiri atas, dari kotak yang berada di sudut kiri atas, tanpa memperhatikan berapa biaya yang dibutuhkan di dalam sel tersebut. Apakah biayanya tinggi ataupun rendah tidak diperhitungkan sama sekali. Jadi langsung saja dialokasikan di sudut barat laut. Nah, metode least cost ini dia mempertimbangkan biaya. Jadi merupakan metode untuk menyusun tabel awal juga dengan cara mengalokasikan distribusi barang dari sumber ke tujuan. Dimulai dari sel yang memiliki biaya distribusi paling kecil. Jadi kalau tadi NWC, northwest corner itu dimulai dari sudut kiri atas. Nah, kalau least cost ini dimulai dari sel yang memiliki biaya paling kecil. Nah, aturannya seperti ini. Yang pertama adalah pilih sel yang biayanya paling kecil dari semua sel. Kemudian sesuaikan dengan permintaan dan kapasitas. Jadi maksudnya suplai dan kapasitas ya. Jadi kita memperhatikan suplainya berapa juga demand-nya. Kemudian setelah itu kita pilih lagi sel yang biayanya satu tingkat lebih tinggi lagi atau lebih besar lagi dari sel pertama yang dipilih. Kemudian kita sesuaikan kembali, jadi kita tetap memperhatikan suplainya, memperhatikan kapasitasnya. Setelah itu sampai semuanya sudah teralokasikan. Setelah itu kita cari total biayanya berapa. Untuk lebih bisa memahami persoalan transportasi, metode untuk persoalan transportasi, dan lebih bisa membandingkan hasil dari beberapa metode, kita ambil contoh satu lagi sebagai nanti perbandingan dari satu metode ke metode dengan metode yang lainnya. Jadi kita ambil contoh yang sama tadi untuk metode NWC yang akan kita gunakan untuk menyelesaikan metode menggunakan metode least cost. Jadi soalnya sama, di mana perusahaan ini memiliki 3 pabrik dan akan suplainya totalnya sebanyak 280 yang akan didistribusikan ke gudang 1, gudang 2, dan 3, di mana di dalamnya juga semuanya adalah biaya. Nah, bagaimana kita alokasikan menggunakan metode least cost sehingga menghasilkan biaya yang paling kecil. Kalau dengan metode sebelumnya menggunakan metode sudut barat laut menghasilkan total 2.690. Nah, kita lihat bagaimana jikalau kita gunakan metode least cost. Nah, sekarang kita akan selesaikan dengan menggunakan metode least cost. Kalau di metode sudut barat laut atau metode NWC northwest corner dimulai dari sudut kiri atas. Jadi dimulai dari sel ini.
sudut kiri atas. Nah, metode less cost dimulai dari sel yang memiliki biaya yang paling rendah. Di sini ada 8, 5, 6, 15, 10, 12, 3, 9, dan 10. Berarti yang paling kecil adalah 3. Nah, kita akan memulai mengalokasikan di sini, di sel ini. Berarti untuk ke gudang 1. Berarti untuk ke gudang 1 ini dari pabrik 3, di mana suplainya adalah 80. Sedangkan gudang 1 kapasitasnya adalah 150. Berarti kita ambil yang minimal. Tidak mungkin kita masukkan 150, sedangkan yang disuplai hanya 80. Berarti kita ambil yang minimal antara 80 dan 150 adalah 80. Jadi di sini sudah habis karena sudah dikirim semuanya. Artinya bahwa di sini bersisa 70. Bersisa 70 yang kapasitasnya. Masih bisa menampung 70. Nah, metode less cost setelah kita mendistribusikan ke sel yang paling rendah biayanya, sekarang kita cari lagi biaya yang paling rendah lagi setelah 3. Nah, setelah 3 berarti ada 5. Ya, ada 5. Nah, berarti kita fokus di suplai pertama dan gudang kedua. Nah, berapa yang kita distribusikan? Kita sesuaikan. Tidak mungkin kita distribusikan 120, sedangkan kapasitas gudang hanyalah 70. Jadi kita ambil yang minimal. Minimal daripada 70 dan 120 adalah 70. Jadi kita masukkan 70 di sini. Artinya bahwa gudang 2 akan habis. Nah, di sini masih yang belum dikirim adalah bersisa 50. Setelah itu, kita cari lagi yang paling minimal. Ya, sel yang memiliki biaya yang paling kecil setelah 5. Setelah 5 ada 6. Ya. Nah, suplainya masih ada 50. Kapasitas gudang 60. Kita ambil yang paling minimal yaitu 50. Kita kirim semuanya sebanyak 50. Artinya di sini sudah habis. Kalau sudah habis di sini berarti di sini sudah habis pabrik pertama. Di sini di gudang ketiga kapasitas masih bisa menampung sebanyak 10. Nah, di sini tadi sudah full ya, sudah full. Di sini masih ada 70. Gudang 2 sudah full. Kemudian setelah itu kita kemana lagi? Setelah 6. Sel yang memiliki biaya paling kecil setelah 6 adalah 8 ya. 8. Nah, masih bisa menampung 70, tapi yang sudah dikirim di pabrik pertama sudah habis. Suplainya sudah habis. Jadi kita cari lagi yang di atasnya 8. Di atas 8 ada 9. Tapi di sini juga sudah habis dan kapasitas gudang juga sudah penuh. Jadi kita pilih lagi setelah 9 yang paling kecil berapa? Ada 10. Kalau kita ke 10 ini, di sini ada 2 10. Kalau kita ke 10 ini, kapasitas gudangnya sudah penuh. Ya. Kalau kita ke 10 ini, sel yang ini suplainya sudah habis. Jadi kita pilih lagi sel yang paling kecil setelah 10, yaitu 12. 12 di sini masih ada suplainya 80 dan kapasitas gudang sisa 10. Berarti 10 yang paling minimal adalah 10. Kita ambil yang 10.
Kita ambil 10, berarti di sini sudah penuh. Dan di sini bersisa 70. 70 yang belum didistribusikan. Nah, kemana lagi kita? Setelah 12 berarti kita ke 15. 15 itu masih bisa menampung 70 di sini. Gudang pertama dan suplai 70, berarti pas ya. Pas. Makanya suplai harus sama dengan kapasitasnya. Jadi inilah solusinya menggunakan metode less cost. Nah, berapa biayanya? Langkah selanjutnya adalah kita hitung biayanya. Kalau di sini tidak ada yang dikirim, berarti 0 kali 8. Berapa dikirim ke gudang 2 dari pabrik 1? 70. Biayanya 5, berarti total biayanya adalah 70 kali 5. Ke gudang 3, 50. 50 kali 6. Kemudian dari pabrik 2 ke gudang pertama, 70 dikali 15. Tidak ada yang dikirim ke gudang 2, berarti 0 dikali 10. Gudang 3, 10 kali 12. Kemudian dari pabrik 3 ke gudang pertama, 80 kali 3. Ke gudang 2 tidak ada, 0 kali 9. Dan ke gudang ketiga tidak ada juga. Nah, setelah itu kita total nih. 0 kali 8, 0. 70 kali 5, 350. 50 kali 6, 300. 70 kali 15, 1050, 120 ditambah 240, totalnya adalah 2060. Nah, tadi metode NWC menghasilkan 2690, 2690. Berarti di sini metode less cost masih menghasilkan lebih baik daripada menggunakan metode NWC. Karena biaya yang biaya pengirimannya atau biaya distribusinya itu masih lebih kecil dengan menggunakan metode less cost daripada menggunakan metode NWC. Kenapa? Karena tadi NWC tidak memperhatikan biaya, langsung saja dikirim. Nah, di sini kalau less cost, langkah awalnya itu di sini 80. Jadi sebenarnya 80 hanya 3 biayanya. Tapi kalau di sini metode NWC, kita kirim langsung 120 sebanyak 8, otomatis biayanya akan lebih besar dibandingkan dengan metode less cost yang memperhatikan biaya di setiap sel. Seperti itu. Baiklah, setelah kita mempelajari metode Northwest Corner atau NWC dan juga less cost, kita akan belajar tentang metode transportasi menggunakan Vogel Approximation Method atau FAM, biasa dikenal sebagai metode FAM atau aproksimasi Vogel. Nah, dikatakan bahwa aproksimasi Vogel ini selalu memberikan solusi awal yang lebih baik dibandingkan dengan metode sudut atau pojok barat laut dan metode biaya terendah atau less cost. Nah, pada kenyataannya memang ada beberapa kasus dengan menggunakan metode FAM langsung menghasilkan nilai yang optimal, ya. Nah, karena FAM melakukan alokasi dalam suatu cara yang akan meminimumkan penalti atau opportunity cost dalam memilih kotak yang salah untuk suatu alokasi. Nah, kita akan mempelajari bagaimana langkah penyelesaian menggunakan metode FAM. Yang pertama adalah 1. Cari selisih 2 biaya terkecil, yaitu terkecil pertama dan kedua di setiap kolom dan baris. Jadi untuk setiap baris dan kolom kita cari biaya yang paling kecil. Kemudian untuk 2 biaya terkecil tersebut, yang kedua adalah kita hitung selisihnya. Ya, kita hitung selisihnya. Kemudian langkah kedua adalah pilih selisih terbesar. Jadi tadi di setiap baris dan kolom kita sudah memilih mendapatkan selisih. Nah,
Di langkah kedua, kita pilih selisih yang paling besar di setiap baris dan kolom tersebut tadi. Kemudian setelah kita pilih yang mana selisih yang paling besar, nah disitulah yang akan kita fokus untuk alokasikan pertama kali. Berarti di dalam satu baris atau satu kolom itu kan ada banyak sel. Nah kita pilih, kita alokasikan di sel yang memiliki biaya yang paling rendah. Jadi pada baris atau kolom yang terpilih tersebut tadi, di mana selisihnya paling besar, kita cari lagi biaya yang paling rendah. Sel yang memiliki biaya paling rendah. Nah, disitulah kita isi sebanyak mungkin yang bisa dilakukan. Kita alokasikan pertama kali. Kemudian kalau sudah terisi penuh, ya suplainya juga sudah habis, boleh kita hapus atau hilangkan. Ulangi langkah 1-5 sampai semua baris dan kolom seluruhnya teralokasikan. Apakah sudah habis ataupun sudah penuh. Kita lihat contoh penyelesaian menggunakan metode FAM. Contoh ini kita ambil dari contoh pertama tadi. Contoh yang sama kita gunakan untuk metode NWC dan metode Leskos. Nah, dengan metode FAM, di solusi awal ini kita tambahkan satu kolom lagi, ya. Jadi tadi kan hanya sampai di sini, ya. Kita tambahkan satu kolom dan satu baris di bawah. Karena langkah awal tadi untuk menggunakan metode FAM adalah kita mencari di setiap baris dan kolom dua biaya paling kecil. Ya. Jadi langkah pertama adalah kita cari dua biaya paling kecil dan semuanya kita cari selisihnya masing-masing. Nah, kita pelan-pelan saja mulai dari langkah pertama adalah kita cari sel yang memiliki dua biaya paling kecil di setiap baris dan kolom. Kita mulai dari baris pertama. Sel yang memiliki biaya paling kecil adalah biaya 5 dan 6. Ya. Di baris pertama yang paling kecil biayanya adalah 5 dan 6. Nah, kita tulis di sini, di kotak sini, kita hitung selisihnya. Selisih antara 5 dan 6 berarti 1. Inilah selisihnya. Kemudian di baris kedua, dua biaya yang paling kecil adalah 10 dan 12. Selisihnya adalah 2. Kemudian di baris ketiga, dua biaya paling kecil adalah 3 dan 9. Selisihnya adalah 6. Jadi kalau kolomnya ada 5, berarti semuanya kita perhitungkan mana yang paling kecil biayanya. Jadi baris pertama selisihnya 1, baris kedua selisihnya 2, baris ketiga selisihnya 6. Sekarang kita ke kolom lagi, atau ke gudangnya, ya, kolom. Jadi setiap baris dan kolom. Kolom pertama, biaya yang paling kecil. Dua biaya yang paling kecil adalah 8 dan 3. Selisihnya 5. Kolom kedua, dua biaya yang paling kecil adalah 5 dan 9. Selisihnya 4. Kolom ketiga, dua biaya yang paling kecil adalah 6 dan 10. Selisihnya adalah 4. Nah, langkah selanjutnya di metode FAM adalah di antara selisih di setiap baris dan kolom ini, kita cari selisih yang paling besar. Selisih yang paling besar 1, 2, 6, 5, 4, 4, yang paling besar adalah 6. Nah, disinilah kita fokus untuk didistribusikan. Di mana? Artinya kita fokus di baris ketiga. Nah, di baris ketiga ini kan ada 3 kotak, ada 3 sel, 1, 2, 3. Di mana yang kita kirim? Kita pilih yang paling kecil biayanya. Sini, biayanya
3, 9, 10, yang paling kecil adalah 3. Artinya bahwa kita alokasikan pertama kali di sini. Nah, berapa yang kita alokasikan? Kembali lagi, kita perhatikan suplainya, kita perhatikan kapasitas gudang. Berarti kita masukkan yang paling minimal adalah 80. Paling minimal 80, berarti di sini sisa 70. Masih bisa memuat 70. Dan di sini sudah habis. Kalau sudah habis demikian seperti ini, maka ini boleh kita coret. Artinya, untuk langkah selanjutnya kita tidak memperhatikan lagi baris ketiga. Kita coret ya. Jadi di baris ketiga kita coret ya. Kita coret, kita alokasikan tadi sebanyak 80 dan di sini bersisa 70. Nah, selanjutnya kita mengulang langkah pertama. Ya. Kita kembali ke langkah pertama, yaitu kita cari selisih dari dua biaya paling kecil di setiap baris dan kolom. Di sini karena baris ketiga sudah kita coret, berarti kita tidak memperhatikan ini lagi. Ya. Nah, kita lihat di baris pertama masih 5 dan 6 ya. Dua biaya paling kecil adalah 5 dan 6. Selisihnya adalah 1. Di baris kedua 10 dan 12, selisihnya adalah 2. Baris ketiga tidak kita perhatikan lagi karena sudah habis. Selanjutnya ke kolom pertama. Kolom pertama bersisa 2. Sisa 2 ya, 8 dan 15, selisihnya adalah selisihnya adalah 7. Kemudian kolom kedua 5 dan 10, selisihnya adalah 5. Dan kolom ketiga 6 dan 12, selisihnya adalah 6. Selanjutnya diapakan? Ya, sama dengan langkah sebelumnya. Setelah kita mencari selisih, kita cari selisih yang paling besar. Di sini selisihnya 1, 2, 7, 5, dan 6. Selisih yang paling besar adalah 7. Berarti kita fokus di gudang pertama. Nah, berapa yang kita alokasikan? Nah, di mana kita alokasikan? Ya, kita cari di sel yang memiliki biaya yang paling rendah, berarti di sini. Bukan di sini. Ya, jadi kita fokus di sini. Kapasitas gudang sisa 70. Sedangkan supply ada 120. Berapa yang kita kirim? Otomatis kita pilih yang paling minimal, yaitu 70. Ya. 70 berarti di sini akan habis. Gudang pertama akan full. Dan suplainya bersisa 50. Berarti kita hapus gudang pertama. Sisa 2 baris dan 2 kolom. Berarti kita kembali ke langkah awal, mencari selisih setiap baris dan kolom. Masing-masing sisa 2 sel. Berarti langsung kita hitung selisihnya. 5 dan 6 selisihnya 1, 10 dan 12 selisihnya 2. Kemudian 5 dan 10 selisihnya 5, 6 dan 12 selisihnya 6. Selisih yang paling besar yang mana? 1, 2, 5, dan 6, yaitu 6. Berarti kita fokus di sini, kolom ketiga. Kita alokasikan kemana? Gudang 3 kapasitasnya 60. Tapi kita alokasikan kemana? Dari pabrik 1 kah? Kita kirim dari mana? Dari pabrik 1 kah atau pabrik 2? Kita pilih yang paling kecil, antara 6 dan 12. Kita pilih yang paling kecil 6 dan 12.
Berapa yang kita masukkan? Berarti yang kita pilih adalah 6. Berapa yang kita masukkan? Suplainya 50, kapasitasnya 60. Otomatis kita pilih yang paling kecil, yaitu 50. Kita masukkan 50, berarti suplainya sudah habis. Di sini bersisa 10 ya. Tadi 60 bersisa 10. Sudah habis. Selanjutnya sisa 10 dan 12. Di sini suplainya 80, kapasitas gudang 270, gudang 310. Berarti tinggal kita alokasikan sesuai dengan kapasitas gudang ya. Atau kita pilih yang paling kecil dulu terlebih dahulu, yaitu 10 ya. 10. Berarti di sini kita kirimkan 70 ya. Karena kapasitas gudang 70, suplai 80, kita pilih yang paling kecil yaitu 70. Kita masukkan 70 di sini. Berarti sudah habis 70. Masukkan juga 10. Jadi di sini tadi sisa 10, kita masukkan 10 ke dalam sini, berarti sudah habis 80. Jadi solusinya adalah 70, 70, 50, 10, dan 80. Kalau kita rangkum, maka hasilnya seperti ini. Kita kirim 70 ke gudang pertama dari pabrik 1. Dari pabrik 1 kita kirim 50 juga ke gudang ketiga. Dari pabrik 2, 70 ke gudang 2 dan 10 ke gudang 3. Dari pabrik 3, 80. Jadi yang paling banyak di sini karena biayanya paling kecil. Nah, setelah itu kita total nih berapa biaya yang dibutuhkan. 70 kali 8. Di sini di gudang 2 ke gudang 2 tidak ada, berarti 0 kali 5. 50 kali 6 ditambah, di sini tidak ada, berarti 0 kali 15. 70 ditambah 70 kali 10 ditambah 10 kali 12 ditambah 80 kali 3 ditambah 0 kali 9 ditambah 0 dikali 10. Hasilnya silakan dihitung kembali. Totalnya adalah 1920. Jadi mana yang lebih bagus hasilnya? Kalau tadi menggunakan NWC, ya, menggunakan NWC 2690, menggunakan less cost 2060, dan menggunakan FAM 1920. Artinya biaya yang paling kecil adalah dengan menggunakan metode FAM. Jadi kita telah mempelajari bagaimana penyelesaian metode transportasi menggunakan metode NWC, Northwest Corner, kemudian less cost, biaya terendah, dan metode FAM. Berdasarkan contoh tadi yang sudah kita pelajari, NWC menghasilkan biaya 2.690, kemudian less cost menghasilkan 2.060, dan FAM 1.920. Berdasarkan hal itu, maka kita tahu bahwa yang paling baik hasilnya adalah menggunakan metode FAM. Tapi masalahnya adalah apakah hasil yang diberikan oleh metode FAM yang paling kecil tadi adalah hasil yang optimal. Boleh jadi dengan mengutak-atik maka kita akan memperoleh hasil yang lebih rendah lagi. Nah, apakah kita sudah yakin bahwa inilah hasil yang paling rendah atau inilah hasil yang paling optimal? Nah, itu belum tahu. Sebelum untuk mengetahuinya itu kita harus mengujinya terlebih dahulu. Makanya metode-metode tadi tersebut itu disebut sebagai solusi awal, ya, solusi awal. Nah, jadi
Di sini kita akan mempelajari bagaimana cara menguji. Ya, jadi setelah tabel solusi awal dibuat dengan sembarang metode, apakah metode NWC atau Northwest Corner, Lescos ataupun FAM, langkah berikutnya adalah kita uji apakah solusi yang dihasilkan telah optimal. Nah, proses akan dihentikan jika telah menghasilkan nilai optimal. Artinya jika dia belum optimal, maka kita revisi kembali sehingga menghasilkan nilai yang optimal. Nah, apakah optimal? Bagaimana cara menguji bahwa dia optimal atau tidak? Inilah yang akan kita pelajari. Nah, untuk menguji optimalitas, langkah yang pertama kita lakukan adalah hasil daripada solusi awal kita tambahkan satu kolom dan satu baris. Anggaplah satu kolom U dan baris VJ. Kemudian di salah satu baris ataupun kolom kita isi dengan 0. Ini sebagai tolakan awal, ya. Yang kita isi 0 adalah biasanya adalah baris atau kolom yang memuat variabel basis paling banyak atau yang memuat solusi yang paling banyak di antara baris atau kolom. Kalau misalnya ada yang sama jumlahnya, maka salah satunya saja terserah, boleh kita pilih yang mana. Kemudian kita akan mencari UI dan VJ. Ya, kita akan mencari UI dan VJ. Caranya adalah, rumusnya adalah UI ditambah VJ itu sama dengan cost atau biaya di dalam sel. Jadi kalau sel CIJ berarti sel CIJ ini biayanya ini sama dengan penjumlahan UI dan VJ. Nah, yang tidak termasuk basis, kita isi dengan rumus CIJ dikurang UI dikurang VJ. Nah, untuk uji optimalitasnya, jika ada sel yang nilai ininya CIJ dikurang UI dikurang VJ kurang dari 0, artinya negatif, maka berarti tabel tersebut belum optimal. Jadi kalau masih ada yang negatif, berarti tabel tersebut belum optimal. Artinya kita harus merevisi lagi sehingga menjadi positif. Semuanya positif, sehingga hasilnya akan optimal. Nah, kita lihat contoh bagaimana cara menguji optimalitas daripada solusi awal. Ini soal yang sama untuk penyelesaian tadi NWC, Lescos, dan FAM. Ujilah apakah tabel penyelesaian awal dengan FAM contoh 1 yang tadi, di mana menghasilkan nilai biaya 1.920, apakah biaya ini telah optimal, ya? Karena tadi kita tahu bahwa dengan diantara ketiga metode tersebut, maka FAM yang paling kecil, ya. Tapi apakah nilai 1.920 ini telah optimal? Kita lihat, kita uji terlebih dahulu. Nah, untuk uji optimalitas, tadi dikatakan bahwa langkah awalnya adalah tambahkan kolom UI dan baris VJ. Jadi kita menambahkan satu kolom di solusi awal, ini tadi solusi awalnya ya, menggunakan FAM 70 kali 8, 50 kali 6, 70 kali 10, dan seterusnya. Ini solusi awal untuk FAM. Nah, langkah awal kita tambahkan satu kolom dan satu baris. Anggaplah kolom ini kita sebut kolom U dan kolom V, baris V ya, kita tambahkan satu baris juga. Nah, sekarang
kita akan membuat tolakan awal, ya. Tolakan awalnya adalah 0. Di mana kita tuliskan 0, terserah sebenarnya. Tapi biasanya yang dipilih adalah di baris atau kolom yang memiliki basis yang paling banyak. Nah, basis itu yang mana? Basis itu adalah yang ini ya. 70 yang ada nilainya. Itulah basisnya. Namanya X11 ya. Sel 11, sel 13, 13. Nah, basisnya adalah sel X11 ya, X11, X13, X21 ya. Ini basisnya. Sel 11, sel 13, sel 22, sel 23, dan sel 31. Ini bukan X21, X31. Jadi basisnya ada 5. Nah, tolakan awal 0 ini dipilih pada baris atau kolom yang memiliki banyak basis, paling banyak. Di sini baris pertama basisnya ada 2, baris kedua ada 2 juga, baris ketiga basisnya hanya 1, kolom pertama 2, kolom kedua 1, dan kolom ketiga 2. Berarti paling banyak itu adalah 2, berarti rata-rata 2, banyak yang mempunyai basis 2, berarti kita pilih salah satunya. Nah, di sini yang saya pilih adalah baris pertama. Jadi salah satunya saja, terserah mau pilih yang mana, ya, tapi saya di sini pakai baris pertama saja. Nah, setelah itu, jadi ini hanya U1 ya, baru U1 yang memiliki nilai. Jadi kita akan mencari berapa U2, yaitu U di baris kedua, berapa U di baris ketiga. Kemudian berapa VJ, ya, berapa V, artinya V1 di kolom pertama, V2 di kolom kedua, dan V3. Nah, cara untuk mengisi nilai tersebut adalah dengan menggunakan rumus ini. CIJ sama dengan UI ditambah VJ. C itu adalah cos di baris I kolom J. Jadi, biaya di baris I kolom J itu sama dengan UI ditambah VJ. Nah, sekarang karena kita sudah patok di sini 0, ya, artinya kita bisa memperoleh V1 dan V3. Ya, kita bisa memperoleh V1 dan V3. Nah, berapa V1 dan V3? Kita pakai rumus ini tadi ya. Kita pakai rumus ini. CIJ sama dengan UI ditambah VJ. Artinya apa? Biaya di sini sama dengan jumlah di sini dan di sini. Ya, biaya di sel 11 sama dengan U1 ditambah V1. Ya, seperti itu. Nah, U1 sudah kita tahu, ya. Jadi C11 sama dengan U1 ditambah V1. Nah, C11 sudah kita tahu yaitu 8. U1 sama dengan 0. Jadi, V1-nya berapa? V1-nya adalah 8 dikurang 0, jadi 8. Jadi 8 ditambah 0 sama dengan 8. Nah, sekarang di mana lagi yang bisa kita tahu? Di V3 nih, karena di sini basisnya
Berarti 6 sama dengan 0 ditambah berapa? Itulah V3. Jadi 6 sama dengan 0 ditambah berapa? Itulah V3. Nah, 0 ditambah berapa? Hasilnya 6. Yaitu 6. Itulah V3-nya. Jadi, kita sudah memperoleh U1. U1-nya 0, kemudian V1 8, V3 6. Yang belum adalah U2, dan U3. Kemudian V2. Itu harus kita cari tahu semua. Nah, karena kita sudah memperoleh V1 dan V3, berarti kita sudah bisa mengetahui di sini lagi. Untuk di sini dan di sini. Ya. Karena V3 bisa kita gunakan untuk mendapatkan U2. Kemudian begitu juga V1 U3 ya. U3 bisa kita dapatkan karena kita sudah mengetahui V1. Nah, coba sekarang kita cari dulu V3 ya. V3 di sini. Karena kita sudah mendapatkan U3 U2 ya maksudnya. Karena kita sudah mendapatkan V3 di sini 6. Ya. Jadi di sini kita bisa mendapatkan U2 ya. Karena C23 sama dengan U2 ditambah V3. V3 tadi sama dengan 6. C23 adalah 12 di sini. Berarti U2 adalah 6. Nah, sekarang karena V1 sudah kita tahu adalah 8, kita bisa mendapatkan U3. Caranya adalah C31 sama dengan U3 ditambah V1. Nah, sekarang C31 adalah 3 nih. 3 sama dengan berapa? Menghasilkan U3 ditambah 8. Nah, dari sini kita bisa memperoleh U3 yaitu C31 kan 3. Ini ya. U3 ditambah V1. V1 sudah kita peroleh yaitu 8. Jadi U3 berapa? 3 dikurang 8 sama dengan minus 5. Jadi sudah kita peroleh U2, U1 0, U2 6, U3 minus 5. Sisa yang terakhir adalah di sini. Di sini berarti, saya tulis dulu ya. Oh, di sini langsung ada ya. U3, V2, karena U2 sudah diketahui 6, ya. Untuk mendapatkan U2 ini bisa kita lihat di sini, basis di sini ya. Jadi 10 sama dengan U2 ditambah V2 ya. U2 ditambah V2. Jadi V2 ditambah berapa? Hasilnya 10. Itulah U2-nya, yaitu 6. Sama dengan 6. Jadi U1 0, U2 6, U3 minus 5, V1 8, V2 4, dan V3 sama dengan 6. Jadi V2 tadi itu sama dengan 4 ya. Kemudian, nah selanjutnya setelah kita memperoleh UI dan VJ, selanjutnya kita akan mencari nilai di setiap non-basis. Ini kan tadi basisnya 70, di sini tidak ada basis, di sini 50, di sini tidak ada basis. Jadi yang bukan merupakan basis
kita cari nilai CIJ dikurang UI dikurang VJ-nya. Ya, C ini adalah biaya di baris I kolom J dikurang UI dikurang VJ. Nah, kita cari di sini nih X12. Ini X12 baris 1 kolom 2. Berarti CI-nya adalah 5 ya. Jadi C12 dikurang U1 kurang V2. Ini rumusnya ya, CIJ dikurang UI dikurang VJ. Berarti U1 dikurang V2. C12, biaya di C12 adalah 5, berarti 5. U1-nya adalah 0, V2-nya adalah 4. Jadi 5 kurang 0 kurang 4 sama dengan 1. Nah, cara lagi non basis. Ini lagi non basis, di sini tidak ada ya. Di baris 2 kolom 1 berarti C21 dikurang U2 UI ya. Diambil barisnya. Jadi U2 dikurang V1. U2-nya berapa? U2 itu 6 ya. C21 15. Sini 15. Jadi 15 dikurang 6 dikurang 8 sama dengan 1. Nah, non basis yang lain adalah di sel 32. Jadi C32 dikurang U3 dikurang V2. C32-nya adalah 9. U3 itu di sini minus 5. V2 adalah 4, berarti 9 kurang minus 5 dikurang 4 sama dengan positif 10. Selanjutnya, non basis yang lain adalah C33, berarti C33 dikurang U3 dikurang V3. Hasilnya adalah C33 10, U3 minus 5, dikurang dengan 6 V3-nya. Hasilnya 9. Nah, uji optimalitas kalau semuanya positif ya, berarti nilainya sudah optimal. Jadi solusi ini sudah optimal. Kalau masih ada yang negatif di sini berarti belum optimal. Nah, di sini semuanya sudah positif, berarti solusi awal tadi menggunakan metode FAM telah optimal. Nah, sekarang kita ambil contoh yang lain untuk menguji optimalitas. Di sini kita akan menguji apakah tabel penyelesaian awal dengan menggunakan NWC tadi telah optimal. Tadi kalau menggunakan FAM sudah optimal ya. Sekarang NWC ini apakah sudah optimal? Nah, tadi untuk menguji optimalitas kita harus membuat kolom UI dan baris VJ ya. Kita membuat satu kolom dan satu baris UI dan VJ. Kemudian kita cari tolakan awalnya untuk memberi nilai 0 pada baris atau kolom yang memiliki basis paling banyak. Basisnya di sini ini adalah solusi awal ya. Solusi awal yang tadi kita peroleh menggunakan NWC. Di sini baris pertama basisnya 1, baris kedua basisnya 2, 30 dan 50, baris ketiga 20, 60. Kolom pertama 2, kolom kedua 2, dan kolom ketiga 1. Berarti salah satunya boleh kita pilih. Nah, di sini baris pertama cuma 1, saya pilih baris kedua ya, karena basisnya ada 2. Jadi saya tulis 0 di sini. Ya. Di sini adalah 0 patokannya. Nah, sekarang tinggal
mencari U1, U3, P1, 2, dan P3. Yang mana yang kita ambil? Yang mana yang kita cari lagi? Ya, karena UI, U2 sudah ada, berarti kita bisa mendapatkan, kita lihat di basisnya ya. Ini ada 15 dan 10 ini. 15 dan 10 berarti kita bisa mendapatkan P1 dan P2. P1 dan P2. Caranya tadi C, I, J sama dengan UI ditambah PJ. Jadi kalau 15 sama dengan 0 ditambah berapa? 0 ditambah berapa hasilnya 15? 0 ditambah berapa hasilnya 15? 15 berarti di sini adalah 15. Selanjutnya di sini lagi 10 ya. 0 ditambah berapa hasilnya 10? Hasilnya adalah 10. Jadi kita sudah memperoleh P1 dan P2. Sekarang kita cari PU1, U3 dan P3. Yang mana yang bisa kita peroleh di sini? Nah, di sini kan sudah kita dapat nih 15. Berarti kita bisa pakai yang ini. Kita bisa memperoleh pakai yang ini ya. Untuk mendapatkan di sini U1. Caranya adalah berapa ditambah 15 hasilnya 8. Berapa ditambah 15 hasilnya 8, yaitu minus 7. Jadi kita peroleh U1. Sekarang kita bisa memperoleh ini lagi, U3. Ya, caranya adalah bisa kita pakai ini, bisa juga pakai ini. Nggak bisa pakai ini. Bisa pakai ini ya. Bisa pakai ini ya. Jadi 9 sama dengan berapa ditambah 10. Jadi 10 ditambah berapa hasilnya 9. Atau 9 sama dengan berapa ditambah 10. Hasilnya adalah minus 1. Itu ya. Jadi yang belum kita tahu adalah V3. V3. V3 bisa kita pakai di sini ya. 10 sama dengan minus 1 ditambah berapa? Itulah V3-nya. Sorry. Itulah V3-nya ya. Jadi 10 sama dengan minus 1 ditambah berapa? Itulah V3. Hasilnya adalah positif 11. Positif 11. Jadi U1 minus 7, U2 0, U3 minus 1, P1 15, P2 10, P3 11. Ya, selanjutnya kita melangkah ke langkah selanjutnya, yaitu kita menggunakan rumus ini. C12 dikurang U1 kurang P2 ini untuk yang menggunakan, untuk yang non basisnya ya. Non basisnya kan ada 1, X12, kemudian X13, X23 dan X31 ya. Jadi pertama kita X12 dulu. Caranya kita pakai rumus ini. C12 berarti 6. 5 ya. 5. U1-nya minus 7, kemudian P2-nya adalah 10. 10 ya. Jadi 5 dikurang minus 7 kurang 10, 2. Ya. Kemudian X13 yang di sini 6
6 dikurang minus 7 dikurang 11 ya. 6 dikurang minus 7 dikurang 11, berarti 13 dikurang 11, 2. Harusnya 2 di sini. 2. Kemudian C23, X23 berarti di sini ya. X23 12, U2-nya 0. Berarti C23 dikurang U2 dikurang P2. P3. Jadi 12 dikurang 0 dikurang 11. Hasilnya sama dengan positif 1. Kemudian di sini. Di sini ya. Jadi 3 dikurang min 1 dikurang 15. Hasilnya adalah minus 11. Minus 11. Nah, tadi syaratnya kalau masih ada yang negatif berarti belum optimal. Atau sebaliknya optimal kalau semuanya sudah positif. Tapi ternyata masih ada satu yang negatif. Jadi hasil untuk NWC tadi dikatakan belum optimal. Karena hasil pengurangannya masih negatif.